Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ramadan Undaris dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar sahabat Ramadan di kesempatan kali ini? Puasanya berjalan dengan lancar kan? Kalau misalkan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Nah, di sini kita kembali lagi membahas tentang seputar Ramadan, yaitu di podcast Ngobrol Asyik Ramadan bersama saya Lea yang akan memandu kegiatan podcast ini. Dan kita kedatangan lagi narasumber kita, yaitu Bapak Isnaini. Assalamualaikum Pak Isnaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengisi kembali ya Pak ya. Iya. Cuma bedanya kalau ngisi di bulan puasa itu nggak ada minumnya di depan. Oh iya, betul. Ini anggap saja kosong lah karena ini tagnya di siang hari ya. Iya, betul. Menunggu waktu berbuka, mungkin beberapa jam lagi gitu. Nah, ini kan sebelumnya kita sudah membahas tentang kiat-kiat untuk mencapai ridho dan juga cara mengambil hikmah ya Pak Isnan yang tentu kita rasakan dalam bentuk kesenangan di pertemuan selanjutnya. Dan kali ini Pak Isna ini kita akan membahas tentang apa saja dan bagaimana dari kita cara memerangi hambatan-hambatan yang ada di bulan Ramadan seperti ini. Nah, seperti kita ketahui sebelumnya bahwasanya di bulan Ramadan itu kan pasti banyak sekali ya godaan-godaan. Nah, mungkin godaannya tuh enggak semata dari bisikan setan ya, mungkin dari diri kita sendiri yang ingin melakukan sesuatu itu tetapi masih saja salah gitu istilahnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita berjumpa kembali di acara Ramadan Asik ya. Ngobrol Asik Ramadan bersama Undaris. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang puasa kok celaka gitu ya, yang mau kita bahas gitu ya. Nah, ini berkenaan dengan puasa ibadah. Di dalam Islam itu Mbak Lea, semuanya itu seperti mata pisau. Satu sisi bisa berhasil, tapi di sisi lain juga kita bisa gagal. Satu sisi untung, tapi di sisi lain buntung. Gitu ya. Gitu ya. Dalam ibadah begitu juga gitu ya. Kita contohkan saja di sholat misalnya. Itu di ayat yang berbunyi fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Artinya satu sisi qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh beruntung orang beriman itu, yang mana mereka yaitu salah satunya adalah orang yang sholatnya khusyuk. Sisi lain beruntung, tapi di sisi lain celaka, gitu ya. Sholat juga, tapi celaka. Apalagi yang nggak sholat, ya, itu ya. Yang sholat saja ada potensi untuk celaka, yang ibadah, apalagi yang tidak melaksanakannya, lebih celoko, gitu ya. Nah, sama dengan puasa. Puasa juga seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kemudian ada
man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambihi gitu. Kemudian ada hadis yang lain yang berbunyi berapa banyak man qoma Ramadan kam min qiyami Ramadan laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Jadi dia tidak mendapatkan dari qiyam lailnya itu, sholat malamnya itu, kecuali hanya apa namanya itu, kalau ngantuk itu apa bahasanya itu, bahasa Indonesia itu, kalau orang tidur jarang tidur itu di malam hari itu akibatnya apa dia? Insomnia. Bukan insomnia. Jadi kalau kita itu apa istilah itu, kalau pagi-pagi gara-gara semalam begadang gitu ya. Tapi begadangnya itu tidak menghasilkan manfaat gitu ya. Nah, ini kritik kita juga dengan apa pelaksanaan puasa kita juga sangat mungkin gitu ya. Kita sudah lapar, kita sudah haus, kita juga sudah apa namanya itu qiyamul lail, tapi ternyata kita nggak mendapatkan apa, bahkan dikecam gitu ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, sepertinya di pertemuan sebelumnya saya pernah menyinggung itu. Jadi ketika Nabi itu berkhutbah, pengen khutbah, Nabi itu kan naik dulu ke atas mimbarnya. Tiap satu kali tangga yang dinaikin Nabi bilang amin. Naik lagi Nabi, kemudian Nabi bilang amin. Naik lagi, kemudian Nabi bilang amin. Nah, kebetulan ada sahabat yang di dekat sana. Kan ngelihat kok Nabi ngaminin, padahal nggak baca doa. Setelah itu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi membaca amin? Maka kata Rasulullah, tadi itu ada malaikat Jibril berdoa, kemudian saya mengaminkan. Nah, tadi yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sepertinya kalau nggak lupa ini Mbak ya. Apa namanya, yang mengaminkan itu Nabi, yang berdoa malaikat. Berarti saya kira-kira kabul nggak ini doanya? Terkabul gitu ya. Ternyata apa doanya? Di tangga yang pertama Rasulullah mengatakan saqiya abdun, celaka. Kata-katanya itu celaka. Seorang hamba ya, adraka Ramadan, bertemu dengan Ramadan ya. Kemudian fansalkhom, kemudian dia meninggalkan, berpisah dari Ramadan itu, fansalkhom minhu, kemudian dia berpisah dari Ramadan itu, tetapi tapi dia belum mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ancaman ini. Iya. Ya. Ini mumpung ini di awal Ramadan, jangan sampai nanti kita berpisah dengan Ramadan malah dapat ancaman, dapat celaka. Gara-gara apa? Tadi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi ini? Doa ini ada 3 sebenarnya doanya. Tapi yang berkenaan dengan Ramadan, doa yang pertama. Nanti doa yang kedua itu berkenaan dengan saqiya abdun, adraka walidayhi. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya, atau ahaduma, atau salah satu dari keduanya. Tetapi tidak menjadikannya dia masuk jannah. Ya, tidak menjadikan dia masuk surga. Jadi satu celaka kalau kita ketemu sama orang tua kita atau salah satu dari keduanya, tapi malah kita nggak menjadikan orang tua itu wasilah kita, wadah kita untuk mendapatkan surga. Nah, itu kan sebuah kecelakaan gitu ya. Nah, sama nanti di yang ketiga itu yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah saqiya abdul dzukirata indahu, disebutkan nama Rasulullah walam yusolli alaika, tapi mereka tidak mengucapkan salawat. Nah, sehingga salah satu dari orang yang kikir, pelit, bakhil itu adalah orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW, tapi dia tidak membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita kembali ke yang tadi. Kalau begitu, bagaimana nih supaya kita tidak celaka dalam berpuasa, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi tadi, yang harusnya dapat untung malah buntung gitu ya, malah buntung gitu ya puasanya. Saya kira ya
Mbak Lea, saya juga tidak mau mengalami hal yang sama kan. Pengennya puasa itu ya untung gitu ya. Ya, amin gitu ya. Yang pertama memang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah itu lillahi ta'ala, ya. Bahasa agamanya apa? Ikhlas. Yang pernah saya sampaikan mungkin adalah ikhlas itu tanpa pamrih. Jadi ibadah itu nggak ada embel-embelnya. Itu namanya ikhlas sebenarnya. Kalau kira-kira masih embel-embel itu ikhlas apa enggak itu? Kalau embel-embel itu contohnya itu kayak gini. Wah, Mbak Lea kan mahasiswa nih. Semester berapa, Mbak? Semester 4 sekarang. Oh, baru Iya. semester 4 berarti ya. Nah, Mbak Lea kenapa itu kuliah gitu. Oh, ini kuliahnya betul-betul memang nyari ilmu atau memang nyari nilai? Nah, atau pokoknya terserahlah dosen mau ngasih saya nilai apa, yang penting saya mau datang, saya mau belajar. Lillahi ta'ala, saya ingin cari ilmu gitu ya. Tapi ada orang itu embel-embelnya ya hanya sekedar nyari nilai. Yang penting nilainya bagus, makanya dia nggak pernah tidak hadir. Dia hadir terus, tapi sebenarnya hadirnya dia itu dalam rangka untuk nyari nilai, bukan karena lillahi ta'ala, menggapai ridhonya Allah. Itu akan berbeda itu. Ya. Sama puasa itu ada yang memang dalam rangka lillahi ta'ala, ada juga orang berpuasa itu ya dalam rangka tadi pencitraan. Ada itu baru nikah, tinggal di rumah mertua gitu ya. Iya kan? Ya, pencitraan dulu nih. Ya, kemudian supaya apa? Wah, supaya mertua sayang, mertua senang, akhirnya dia puasa. Tapi puasanya mertua. Bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala, dia hanya untuk mertua. Atau ada lagi tuh. Karena kekasihnya itu rumahnya melewati masjid dari rumah dia, maka dia ke masjid itu untuk sholat. Tapi tiap kali lewat di depan rumah calon mertuanya berdeham gitu ya. Ingin ngasih tahu kalau dia ini rajin ke masjid, ingin tampil supaya dia ini disenangi sama calon mertua gitu ya. Berarti kan perlu dipertanyakan itu niat dia ke masjid itu. Berarti lillahi ta'ala atau li kekasih. Li kekasihnya gitu ya. Ini penting. Maka di dalam puasa juga kita itu yang pertama yang harus ditanamkan adalah lillahi ta'ala. Dan puasa ini adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sembunyi-sembunyi, yang tidak ada yang tahu itu Mbak Lea hari ini puasa apa enggak, saya nggak ngerti itu. Kalau ngelihat dari wajahnya sih puasa gitu ya, tapi pada realnya kenyataannya hanya Mbak Lea sama Allah yang ngerti ya. Maka dia ibadah yang beda sama sholat. Kalau sholat itu dilihat sama orang, pergi ke masjid, Pak Is ke masjid itu, dia azan tadi, banyak orang yang tahu ya. Kalau zakat banyak juga yang tahu, minimal yang tahu itu yang dikasih gitu ya, yang tahu. Tapi kalau apalagi haji, kalau haji sekampung ngerti, yang nganterin semua orang ngerti. Tapi puasa mana ada yang tahu. Mbak Lea pulang dari sini misalnya ke kos, apalagi ngekos ya, temannya misalnya cuma sendirian, ya udah mau ngapain di dalam itu nggak ada yang tahu. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nggak dilakukan karena tadi Mbak Lea punya keyakinan bahwa Allah itu maha melihat gitu ya. Kemudian kita nggak mau nih puasa kita itu hanya sia saja. Maka lillahi ta'ala, pokoknya lillahi ta'ala. Masalah orang mau menilai itu urusan orang. Urusan kita adalah dengan Allahnya. Maka ikhlas itu sebenarnya, saya sering menggambarkan ikhlas itu tidak ada embel-embel dan tidak ada keinginan di balik itu kecuali ridhonya dia. Jadi kalau masih ada embel-embel tuh, ya berarti pamrih itu. Namanya pamrih itu kan ada udang di balik
batu. Di balik rempeyek. Iya. Kalau di bulan puasa membayangkan Oh, rempeyek itu enak sekali. katanya mantap sekali. Iya. Nah, jadi ada keinginan di balik itu semua gitu ya. Nah, maka ikhlas itu seperti kita buang hajat. Pas kita buang hajat itu keluar, ada nggak keinginan kita supaya itu kembali lagi? Tidak ada. Nggak ada, plong gitu ya. Aduh, Keluarkan. plong. Itu berarti ini penting ini dalam berpuasa juga adalah patokan utamanya adalah ikhlas. Ikhlasnya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian juga di puasa itu yang harus kita perhatikan supaya kita tidak celaka adalah menambahkan kualitas diri kita. Tentu harus kita bekali dengan yang namanya ilmu pengetahuan dalam berpuasa itu, supaya puasa kita itu bukan hanya sekedar ritual tapi betul-betul berangkat dari sebuah pemahaman. Akan berbeda kuliah yang hanya ikut-ikutan sama kuliah yang betul-betul berangkat dari diri untuk punya kualitas, punya ilmu yang lebih baik lagi, itu akan berbeda. Sama puasa yang hanya sekedar ikut-ikutan orang puasa, sama puasa yang didasari oleh ilmu pengetahuan, itu akan berbeda kualitasnya. Dan Allah telah menjamin itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa semua ibadah anak Adam itu ya untuk mereka. Tetapi untuk puasa illa siyam fa innahu wa ana ajzi bihi. Saum itu untuk saya dan saya akan memberikan ganjarannya. Loh, emang yang lain nggak diberikan oleh Allah ganjarannya? Ya Allah juga. Seakan-akan Allah ingin menegaskan ini ganjarannya yang diberikan oleh Allah. Seakan-akan ini lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lainnya misalnya. Karena tadi kata saya ibadah dia adalah ibadah sirriyah dalam berpuasa ini, Mbak Lea gitu ya. Kemudian kita bagaimana tadi hambatan-hambatan dalam puasa itu ya. Tentu ada beberapa mungkin kesalahan-kesalahan kita yang harus kita hindari gitu ya dalam berpuasa itu. Pertama, kita mulai saja dari sahur ya. Sahur itu kan sahabat itu pernah mengatakan mereka pernah makan sahur dengan Nabi, kemudian ke masjid gitu ya untuk sholat subuh. Ditanya jarak antara Nabi makan sahur sama azan subuh itu berapa? Ternyata katanya 50 ayat, membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi jaraknya ya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Jadi jaraknya. Nah, kita seringnya kesalahan di sini itu adalah makan kita bukan makan sahur tapi makan tengah malam. Makan tengah malam itu yang terjadi. Kemudian kita disunahkan untuk mengawali buka puasa. Kalau tadi mengakhiri sahur dan mengawali buka puasa. Nah, tentu memang kalau kita itu satu hari itu tidak ada istilahnya itu konsumsi yang kita makan, memang bau mulutnya itu luar biasa. Tapi kata Allah, bau mulutnya orang puasa itu seperti bau bunga kasturi gitu ya. Iya, seperti aroma kasturi. Nah, kadang kita melihat kok bisa begitu ya. Memang sudut pandang kita itu kadang berbeda dengan sudut pandang Allah. Contohnya saja lah, Allah mengatakan kalau di dunia yang bicara apa? Manusia. Yang bicara itu apa yang bisa bicara? Yang bisa bicara adalah mulut. Tapi di akhirat nanti yang bicara itu tangan. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu Allah bungkam mulutnya, tapi bicara tangannya. Kadang nggak logis gitu kan? Serba kebalik. Yang bau kok jadi harum. Sudut pandangnya berbeda gitu ya. Tentu karena kenapa? Ini hamba Allah, orang yang dekat dengan Allah. Mereka siap untuk lapar, siap untuk haus, karena tadi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya Pak ya, mungkin hambatan-hambatan dan juga hal yang perlu kita hindari dan hal yang perlu kita tingkatkan dalam menjalankan ibadah puasa. Itu yang pertama, mungkin
dari segi bagaimana cara kita memperoleh ridha Allah, mungkin dari ketulusan hati kita, keikhlasan hati kita, dan juga diniati semata karena Allah lillahi ta'ala. Dan mungkin ini ya Pak ya, saya juga masih bertanya-tanya tentang apakah dalam menggapai ridha Allah itu diperlukan juga sesuatu hal yang membuat kita gimana ya Pak ya, membuat kita semakin bertanya-tanya tanpa didasari dengan ilmu. Betul, ya. Jadi memang manusia itu berbeda sama makhluk Allah yang lain gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau makhluk Allah yang lain itu sudah mereka bertasbih, langsung tunduk sama Allah gitu ya. Jelas kalau memang menentang langsung menentang gitu ya. Kalau manusia itu masih mencari-cari siapa Tuhannya, masih bertanya-tanya gitu ya. Itulah potensi kenapa kita itu diberi namanya potensi hawa nafsu. Hawa nafsu ini tiap kita itu punya, tapi dia bukan sesuatu yang harus kita hilangkan atau kita lenyapkan, tapi dia sesuatu yang harus kita kontrol dalam kehidupan kita. Ya. Tentu dalam menggapai ridho Allah juga, apakah ada rintangannya? Ya pasti ada rintangannya itu. Kan udah menjadi janji Allah. Iblis itu pernah berjanji, kami akan datangkan mereka dari mana? Dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, ya. Dari segala sisi akan rintangannya itu pasti ada. Cuman itu semua kata Allah akan susah untuk siapa orang-orang yang bersyukur. Nah, sehingga kita ini di puasa ini sedang mengontrol itu semua. Kadang-kala menjadikan kita itu seperti hewan karena hawa nafsu kita yang kita ikuti, tidak kita kontrol, sehingga melebihi hewan itu sendiri, bahkan lebih ini lagi manusia itu. Kalau kita melihat berita-berita bahkan orang tua membunuh anak kandungnya, logikanya nggak mungkin. Hewan aja nggak akan mau membunuh anaknya setega itu gitu ya. Tapi dia bisa lebih rendah dari situ. Kenapa? Ketika memperturutkan hawa nafsu. Tetapi lewat Ramadan ini hawa nafsu kita itu dikekang, dikontrol. Ternyata salah satu cara kontrolnya itu adalah lapar dan dahaga itu, haus itu salah satu kontrol. Dan kita dilatih selama 1 bulan ini. 1 bulan kita harus nggak boleh ghibah, nggak boleh bohong, nggak boleh ngomong yang jorok, yang kotor. Masa selama 1 bulan tidak jadi karakter? Harusnya itu udah jadi karakter kita. Nah kalau itu dikontrol terus, kemudian ketika dikontrol terus, maka hawa nafsu kita ditekan, sehingga yang naik apa? Kualitas imannya. Nah, ketika kualitas iman yang naik, disitulah kita ingin menggapai ridhonya Allah. Begitu Mbak Lea ya. Iya, nah, itu ya Pak yang jadi kuncinya. Bagaimana cara kita mengontrol hawa nafsu, menekan hawa nafsu melalui Ramadan ini, dan insya Allah dengan adanya perbaikan ini bisa meningkatkan kualitas iman kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa waktunya cukup sampai sekian saja ya Pak Isna. Begitu ya, nggak terasa ya. Terasa obrolannya mengalir dari Pak Isna ini membahas tentang hambatan-hambatan dan juga bagaimana cara kita mengendalikan diri kita supaya terhindar dari hawa nafsu yang menggebu-gebu gitu ya Pak ya. Apalagi masih remaja, iya. Masih pemuda, labil juga dalam mengatur emosi seperti itu. Semoga Ramadan ini hikmahnya bisa bisa kita kontrol diri kita. Makan itu kan sesuatu yang mubah ya Mbak Lea ya. Boleh kan makan itu. Tapi sesuatu yang mubah saja bisa kita kontrol. Apalagi yang haram, logikanya kan begitu. Yang mubah saja, yang boleh. Kita minum itu boleh. Yang boleh saja bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Kita bisa nggak makan, maka ada orang bilang, non sewu ini,
Ada orang bilang, saya nggak bisa berhenti dari merokok. Tapi di bulan Ramadan bisa berhenti itu. Minimal siangnya. Iya. Itu bisa berhenti itu. Tidak merokok itu. Gitu kan. Nah, artinya kembali lagi. Sebenarnya hanya di diri kita. Ketika itu dilatih terus, itu jadi pembiasaan. Pembiasaan itulah yang lama-lama akhirnya menjadi namanya akhlak. Akhlak. Itu akhirnya jadi keluarnya menjadi perbuatan, tabiat kita, watak kita gitu ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan lah Ramadan ini, tahun ini Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang pernah kita lalui. Dan kita berharap nanti betul-betul kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu sahabat Ramadan. Tadi Mbak Lea udah mengatakan sudah habis ini, saya mohon maaf. Saya harus mengakhiri, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Insya Allah topiknya lebih menarik kali ya Mbak. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sampai sekian dulu sahabat Ramadan karena keterbatasan waktu ya. Mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas kembali tentang apapun itu yang akan dipertanyakan. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom komentar ataupun saran-saran yang diberikan gitu ya, biar ada pembahasan yang lebih menarik dan juga pembahasan yang mau kita pertanyakan kepada narasumber kita di Bapak Isna ini ataupun bapak-bapak dosen, bapak dan ibu dosen lainnya. Dan semoga di podcast kesempatan kali ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih barokah ya, menggali ilmu dari berbagai sarana ataupun berbagai media termasuk yang dituturkan dari Pak Isna ini tadi, membawa keberkahan bagi kita semua. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Ngobrol Asyik Ramadan kali ini. Dan dari Lea mohon maaf kembali apabila tutur katanya masih kurang berkenan di para hati penonton dan juga pendengar sekalian. Terima kasih sahabat Ramadan, dari saya Lea pamit undur diri, dan terima kasih pada Bapak Isna ini telah hadir dalam mengisi kajian di Ngobrol Asyik Ramadan. Mungkin begitu dulu sahabat Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.